Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mempelajari ataupun menggunakan indikator BBMA untuk trader pemula atau trader yang benar-benar baru memulai trading dari awal. Apabila menggunakan indikator BBMA, sedikit saya akan berbagi bagaimana cara menyederhanakan agar cara entry-entry-nya bisa lebih mudah. Apabila ada perbedaan ataupun versi, sekiranya bisa dimaklumin. Ini versi yang saya pelajari. Contoh, wajib paham apa yang menjadi peraturannya BBMA. Peraturan BBMA kurang lebihnya seperti ini. Di sini ada triple S, sabar, sabar, sabar. Yang maknanya sabar menunggu signal, sabar menunggu setup, sabar menunggu entry. Selanjutnya disiplin. Disiplin entry pada tempat yang sudah disediakan atau yang ditetapkan pada indikatornya BBMA. Untuk aturan yang ketiga, jangan melawan tren. Ini wajib didetailkan dan dipahamkan terlebih dahulu. Selanjutnya, wajib paham apa yang berada pada market dan fungsi-fungsinya. Basic Bollinger Band. 1. Mengawal pergerakan market. Yang kedua, dinastinya. Apabila candle berada di atas mid BB, maka menargetkan top BB. Apabila candle berada di bawah mid BB, maka menargetkan low BB. Lanjut ke basic MA atau menjadi BBMA. Basic MA yang ke-1 sebagai rambu-rambu yang akan menghasilkan signal ekstrim. Signal ekstrim maknanya signal awal. Untuk basic yang kedua menjadi area entry point. Basic yang ketiga bisa dijadikan tempat re-entry. Yang keempat dijadikan area take profit. Lanjut ke ekstrim. Apa makna dari ekstrim? Ekstrim maknanya apabila melawan basic MA maka akan terjadi ekstrim yang bertentangan dengan MA. MA tidak boleh keluar dari Bollinger Band. Apabila keluar maknanya berlawanan dengan basic MA. Menandakan apabila keluar dari Bollinger Band akan menjadi signal awal atau ekstrim. Lanjut, apa itu TP wajib? Wajib take profit. Bisa dilakukan pada MA5 10 dan yang kedua mid BB.
Lanjut pemahaman untuk MHV, market hilang volume. 1. Candle tidak close di atas Bollinger Band. Yang kedua, candle tidak close melewati MA 510 dan Bollinger Band. Maka pada area MHV ini menjadi area entry-nya BBMA level 1. Di sini akan mencari reversal candle, retest candle, baru mencari entry level 1. Berlaku mengikuti arah tren. Lanjut pengetahuan tentang candlestick arah dan bedanya dengan candlestick arah kuku. Apabila candle hanya melewati MA 510, maknanya candlestick arah. Apabila melewati MA 510 dan BB, maknanya candlestick arah kuku. Ketiga, maknanya area re-entry, entry level 2 di area re-entry. Selanjutnya tentang re-entry. Apa itu re-entry? Entry tambahan di mana berlaku pada MA 510 dan akan lebih kukuh apabila MA 510 dan mid BB berlaku sama sesuai dengan arah tren. Re-entry bisa berlaku di mana saja, hanya ada 2 tempat re-entry apabila terjadi candlestick arah kuku ataupun candlestick momentum. Kedua ini akan ada re-entry. Pengetahuan tentang momentum berterusan. Contohnya apabila ada candlestick mampu close melewati Bollinger Band. Lanjut re-entry. Re-entry bisa minimal 2 kali ataupun ada 3 step entry pada strukturnya BBMA. 2. Akan terjadi momentum sampai dengan selesai, bisa di ekstrim ataupun di MHV. Apabila perjalanan belum selesai ataupun membuat setup baru, setidaknya jangan dipotong. Berlaku bagaimana mencari setup reversal pada 3 time frame. Bisa diberlakukan apabila terjadi pada time frame ke-1, contoh re-entry, maka time frame kedua bisa MHV, time frame ketiganya bisa ekstrim atau double ekstrim. Maknanya ini bisa RME, REE maupun REM. Selanjutnya akan membahas bagaimana ataupun seperti apa strukturnya BBMA. Ini sering saya sampaikan dan di sini agar melengkapi versi lengkapnya. Strukturnya BBMA akan lahir signal yang namanya ekstrim, TPW, MHV, CSA, re-entry, momentum, re-entry sampai dengan selesai. Bisa berterusan ataupun akan membuat setup yang baru.
semua perjalanan bermula dari setup ini. Apabila ini sudah lengkap, maka siap berangkat. Di sini apabila ada entry di ekstrim, wajib di take profit. Selanjutnya, area untuk entry sudah disediakan dari BBMA. MHV entry level 1, entry level 2, selanjutnya berlaku re-entry. Maknanya re-entry adalah entry tambahan. Pada tempat yang di atas ini take profit wajib, candlestick arah momentum bukanlah tempat untuk entry. Ini struktur yang bisa dikatakan untuk SOP 1. Selanjutnya untuk SOP 2 kurang lebihnya akan seperti ini. Apabila ada candle yang berangkat dari MHV langsung menuju momentum, tidak wajib take profit. Ini yang ada pada BBMA. Selanjutnya akan berlaku re-entry dan meneruskan perjalanan. Jadi BBMA punya dua struktur ini. Lanjut, ini perjalanan yang di atas. Apabila tren kenaikan, maka entry-nya di sini. Apabila tren dalam penurunan, maka entry-nya di sini. MHV, re-entry dan re-entry. Entry ekstrim wajib take profit. Ini wajib paham. Apabila ada kejatuhan, maka akan berlaku sideway. Pada saat sideway tidak perlu buru-buru masuk ke market. Bisa tunggu setup lengkap, selanjutnya baru entry. Setelah jatuh akan berlaku lagi sideway. Sideway maknanya re-entry di time frame besar. Apabila sudah lengkap akan berangkat lagi dan berlaku re-entry sampai dengan selesai. Jangan dipotong apabila belum selesai. Ini sebelumnya juga sudah dibuat video untuk melengkapi semuanya agar bisa dipahami secara mudah. Saya akan mencontohkan seperti apa perjalanan ini, maka saya akan membawa ke dalam market sini agar bisa dipahami secara mudah bagi trader pemula. Di sini mana nama-nama yang saya sebut di bawah tadi. Ini Bollinger Band atau bisa disebut top BB. Selanjutnya ini yang namanya mid BB atau middle Bollinger Band. Selanjutnya ini low BB. Untuk yang garis biru ini namanya MA50, berfungsi sebagai media trend. Untuk yang biru tipis ini MA510 low. Untuk yang warna hitam ini MA510 high, atau bisa dikatakan di sini tempat area jual atau yang bawah tempat area membeli. Untuk mengetahui tren time frame berapa yang membawa media trend, maka pada time frame daily inilah yang membawa media trend. Kemana arah market mau dibawa, time frame inilah yang menentukan. Ini media trend MA50 yang membawa.
Apabila ada candlestick yang melewati Bollinger Band, maknanya momentum atau momentum berterusan, maka akan seperti ini. Kemana market akan berganti arah, semua akan dari sini untuk melihatnya. Apabila pada time frame-nya daily belum memberikan signal arah pembalikan, tidak perlu mencari sell. Di sini nampak tren dalam kenaikan, maka akan lebih aman apabila mengikuti entry sesuai tren. Bukan berarti langsung entry di zona high. Wajib menunggu di zonanya low untuk melakukan entry sesuai arah. Untuk follow, boleh follow daily H4 dan H1. Maka apabila follow 3 time frame itu bisa melakukan entry pada H4 ataupun H1. Boleh pindahkan untuk mencari setup di H4. Apa yang berlaku di H4 boleh di setup, boleh entry di time frame kedua ataupun time frame ketiga. Contoh untuk ekstrim, ini salah satu contoh ekstrim MA keluar dari Bollinger Band. Contoh untuk G-Saxel candle merah ini berlaku atau mempunyai nama G-Saxel. Contoh untuk G-Sak B sama, yang mana melepasi middle BB. Selanjutnya contoh entry-entry yang kukuh seperti apa? Entry yang kukuh adalah entry di pertemuan MA5, 10 dan mid BB. Di sini banyak bisa dicontohkan apa perjalanan ataupun pembalikan arah yang bisa diterapkan. Contoh, saya akan memberikan strukturnya BBMA, di mana setup setelah lengkap akan menjadi setupnya lengkap pula kemana arah market akan dibawa. Ini saya biasa memakai setupnya H4 dan di sini salah satu contohnya. Ini ada candlestick momentum selanjutnya ke bawah dan membuat ekstrim. Setelah membuat ekstrim, retest ke atas dan tidak lagi mampu menembus low BB. Di sini nampak setup lengkap arah ke atas, yang mana lengkap dengan ekstrim, TPW, MAV, G-Sak, re-entry, momentum, re-entry, momentum. Maknanya apabila sudah lengkap maka akan melakukan kenaikan. Ini yang terjadi. Untuk entry-entry pastikan mengikuti arah tren besar. Setup tidak perlu buru-buru dan pastikan hanya mengikuti setupnya BBMA, karena dari awal saya hanya menjelaskan untuk trader pemula yang memakai indikator BBMA. Lantas di mana apabila ingin melakukan ataupun ingin memasang stop loss maupun take profit. Untuk melakukan stop loss ataupun take profit, saya akan mencontohkan pada struktur di sini.
yang mana bisa mengambil take profit dekat ataupun jauh. Apabila entry di MHV bisa mengambil take profit di sini. Apabila entry di sini bisa mengambil take profit di sini. Apabila dari entry maka bisa ambil ketika membuat momentum kembali. Entry pada MHV ini entry jarak jauh atau bisa dikatakan entry swing bagi trader-trader yang suka entry swing. Apabila entry di ekstrim wajib di take profit karena tidak diwajibkan entry di ekstrim. Untuk stop loss saya biasa melakukan cut loss, jadi tidak pernah memasang stop loss. Entry di H4 saya akan sedikit mengulas untuk di H4 apabila entry tidak memakai stop loss. Maka wajib paham benar-benar kemana media trend yang sesungguhnya, maka akan benar-benar paham. Entry untuk mencari B pastinya akan menunggu signal ekstrim B ada. Setelah lahir signal maka kita akan menunggu setup ini lengkap. Apabila sudah lengkap dan membuat momentum, tinggal menunggu re-entry. Apabila ada re-entry boleh entry di sini MA5 10. Di bawah ada mid BB. Contoh entry di sini apa yang terjadi. Entry saat melakukan re-entry di sini boleh sebagai contoh, atau setelah terjadinya candlestick arah kukuh B maka menunggu di sini pertemuan MA5 10 dan mid BB. Maka tidak memakai SL. Ini contohnya dua yang bisa dicontohkan entry mengikuti arah tren. Apabila melakukan cut loss maka saat terjadi momentum dan melakukan re-entry baru di cut loss. Ini contoh tidak memakai SL akan tetapi membatasi margin yang digunakan. Jadi margin yang digunakanlah yang dibatasi. Ini saya memberikan setidaknya mempelajari BBMA atau menyederhanakan BBMA agar entry-nya mudah. Selanjutnya tentang news ataupun fundamental. Saya mengesampingkan keduanya karena news bagi saya itu rilis berita baru ataupun berita yang sedang berlangsung. Selanjutnya untuk fundamental adalah media yang meliput hasil dari news yang akan disebarluaskan ke media massa. Jadi pada dasarnya entry wajib memastikan apa yang berlaku pada time frame-nya daily terlebih dahulu. Apabila tren dalam kenaikan hanya mencari buy, tidak perlu melawan arah. Ada signal akan ada setup, maka tinggal menunggu entry. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa membantu untuk trader pemula yang benar-benar baru menggunakan indikator BBMA. Semoga bermanfaat dan mudah dipelajari.
kurang dan lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.